pemodelan tanaman kali ini materinya adalah diagram Forester dan sistem dinamik. Saya akan izin share screen ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, sebelum saya mulai, mohon 1 atau 2 mahasiswa memberikan pendapatnya mengenai mata kuliah ini ya, permodelan itu apa sebenarnya gitu. Permodelan itu apa, tujuannya buat apa gitu. Pendapatnya saja, tidak harus betul. Ya, silakan kelasnya Pak Yogi. Wakil. Ya, kelas nanti sebutkan nama kelas siapa gitu ya, kelas apa gitu ya. Kalau saya kelas silakan. Mahasiswa kelasnya Pak Yogi. Ayo tolong. Ada satu yang mewakili kelas saya, kelas A, kelas B, kelas C, dan selanjutnya silakan. Silakan kelas A, B, C, dan D. Wakilnya salah satu. Nah, ini sepi ya. Atau saya ditinggal tidur ini, kameranya dimatikan semua nih. Izin berbicara, Pak. Dari berapa nih? 100 berapa ini? 155. 150. Silakan dari kelas B mewakili mendapat bonus nanti. Tolong dari kelas B siapa ya? Ini di monitor nih sama Pak Yogi nih. Tolong 1 aja. Izin masuk, Pak. Silakan. Halo. Silakan. Izin masuk. Izin menjawab ya, Pak. Menurut saya pemodelan taman-taman ini. Kelas apa nih? Siapa nih? Di Pak. Kelasnya Pak Yogi. Oke, siapa? Siapa? Irwandi. Irwandi, Pak. Oke, silakan. Irwandi. Izin menjawab, Pak. Menurut saya pemodelan tanaman ini adalah suatu sistem di mana sistem tersebut itu membreakdown faktor-faktor atau komponen-komponen yang mendukung semisal model yang udah kita tentuin. Misal kita akan menentukan pemodelan pada tanaman padi. Nah, model ini akan membahas faktor atau berisi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman padi itu sendiri, baik itu secara internal maupun eksternal. Dan menurut pemaparan kemarin dari Pak Yogi, sistem pemodelan ini semakin rumit sistem, maka tingkatan dari model yang kita pilih itu semakin rendah gitu, Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon koreksinya, Bapak. Bagus sekali, Irwandi. Silakan, ini ada yang angkat tangan nih, Anissa Islamiati. Silakan, dari kelas mana? Iya, Pak. Perkenalkan, saya Anissa Islamiati dari kelas A, Pak. Ya, kelas A, kelas saya ya. Ya, silakan, Anissa. Ya. Kalau menurut saya pemodelan tanaman itu seperti simulasi bagaimana kita simulasi untuk memperoleh hasil tanaman begitu, Pak. Misalkan di suatu lahan itu ada unsur-unsur, nanti kita masukkan model tanamannya, jadi unsur-unsur apa saja yang bisa mempengaruhi produksi di suatu lahan, dan nanti kita bisa meramalkan bagaimana hasilnya begitu, Pak. Oke, bagus sekali, Anissa. Kemudian ada yang angkat tangan lagi nih, Filsa. Filsa, silakan, Filsa. Pak, saya Filsa dari kelas D. Dari kelas D ya. Kelasnya siapa? Pak Yogi ya? Pak Fatih. Pak Fatih ya. Silakan. Kalau menurut saya itu pemodelan tanaman itu penyederhanaan suatu sistem yang bekerja dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga nanti kita dapat memprediksi prosesnya, hal-hal yang akan terjadi dan manajemennya. Oke, itu ya, bagus sekali. Ya, saya rasa sudah pada memahami ya apa itu tujuan permodelan. Saya sekilas tadi mendengar ada sistem, mungkin saya akan tampilkan ada slide lain mengenai sistem ya, tapi yang sederhana.
ini akan saya cepat saja mengenai sistem. Nah, sistem dan pemodelan sistem ya. Jadi yang namanya sistem itu adalah sebuah objek yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen, dan komponen itu mengalami keterikatan ya. Jadi ada kaitan antara satu komponen dan komponen lain. Misalkan kalau Anda lihat sistem akademik ya, ada pendaftaran KRS, ada perkuliahan dan sebagainya. Nah, itu ada komponen-komponen, ada bapendik, ada dosen dan sebagainya yang berkaitan satu sama lain dan menjalankan sebuah fungsi. Karena dia menjalankan sebuah fungsi, maka dia akan membentuk sebuah kinerja. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah kalian mahasiswa yang baru masuk, itu kemudian mengalami perkuliahan, outputnya adalah lulusan. Nah, lulusan itu harus bagaimana? Nah, masuk ke dalam sistem tersebut, kinerja sistem tersebut bisa juga dinilai dari lulusan. Seberapa cepat kerja, seberapa bagus kemampuan analitik, dan sebagainya. Seberapa cepat karir di perusahaan setelah masuk kerja, dan sebagainya. Jadi, sistem itu adalah komponen yang saling bekerja, yang melakukan sebuah fungsi, saling berkait melakukan sebuah fungsi, dan mempunyai kinerja. Nah, misalkan ya, ini sebelum kita ke tanaman, kita cerita secara umum dulu. Ada input sistem, ada komponen 1, outputnya apa, kemudian ke komponen 2, outputnya apa, ke komponen 3, outputnya apa. Setelah dari beberapa komponen tersebut, katakanlah sistemnya ada 3 komponen, maka dia output dari komponen yang terakhir, itu adalah disebut output sistem. Ini sebagai contoh ilustrasi. Nah, dalam apabila kita ingin melihat kinerja secara utuh, kita membuat indikator-indikator dari sistem tersebut. Nah, makanya kita mengkuantifikasi apa indikatornya, kemudian kita bisa menghitung. Nah, sehingga apabila tiap proses bisa dikuantifikasi atau dihitung, maka kita juga bisa membuat persamaan matematis dari kinerja sistem tersebut. Ini jangan terlalu takut dengan kata-kata matematis ya, karena kita akan bicara dari hal yang sederhana. Nanti Anda akan ekstrapolasi sehingga bisa mengembangkan teori tersebut ke yang lebih kompleks. Nah, ini sebagai contoh sederhana, saya lihat ini ada tangki. Tangki ini saya sebut dengan sistem karena ada input, sistem untuk pemasukan, kemudian ada sistem untuk penampungan, kemudian ada sistem pengeluaran ya. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, perubahan tinggi air dalam tangki ini itu adalah perubahan tinggi air yang dipengaruhi oleh air yang masuk berapa banyak, dipengaruhi oleh air yang keluar. Kalau air yang masuknya lebih banyak daripada air yang keluar, maka tangki ini akan naik muka airnya. Tapi kalau yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, maka tangki ini akan turun. Nah, ini saya anggap sebagai sebuah sistem. Nah, jadi apa? Apabila kita ingin mematematiskan sistem ini, maka kita lihat bahwa perubahan tinggi air dalam sistem ini adalah katakanlah dH per dt, artinya perubahan tinggi air terhadap waktu. Nah, jadi mungkin sekarang belajar kalkulus ada istilah diferensial ya, tapi jangan takut dulu ini ya. Saya akan memberikan contoh yang sederhana. Perubahan tinggi air terhadap waktu dipengaruhi oleh berapa debit air yang masuk dan dipengaruhi oleh berapa debit air yang keluar. Kalau di jalan persamaan, kalau volume itu adalah volume dikali tinggi kan, luas alas kali tinggi, volume air, perubahan volume air dipengaruhi oleh debit air masuk dan debit air keluar. Ini adalah contoh sebuah sistem yang kemudian kita matematiskan, kita buat sebuah persamaan, sehingga nanti kita bisa hitung kalau kita mendapatkan angka ini, berapa debit air masuk tiap saat, berapa debit air yang keluar tiap saat, kita akan menghitung berapa perubahan ketinggian di sini. Nah, ini kalau misalkan nanti adik-adik tidak akan menyelesaikan persamaan secara matematis ya, karena nanti akan ada software, tapi setidaknya memahami dulu bagaimana sih permodelan itu kaitannya dengan matematis. Nanti sehingga nanti kalau ingin menggambarkan sebuah sistem dalam sebuah diagram, nanti diagram Forrester yang akan kita pelajari, kita sudah tahu. Nah, ini kalau diselesaikan secara numerik kira-kira seperti ini. Kemudian, nah kemarin kita melihat ada model yang dikatakan model empiris ya. Model empiris itu adalah model yang tidak menjelaskan proses, Jadi kalau kita lihat rumus ini adalah rumus empiris, diambil dari penelitian, misalnya diambil dari penelitian, kita dapat produksi jagung adalah 1143 ditambah 31,7 N dikurang 0,084 N kuadrat. Dengan satu input yaitu N, nitrogen. Jadi inputnya di sini, kemudian ada proses di sini, proses fotosintesis dan sebagainya akan menghasilkan, salah satunya adalah output adalah jumlah jagungnya, berapa ton per hektar. Nah, jadi
ada input yaitu pupuk N, kemudian masuk ke dalam sistem tanaman, dia berproses. Kalau kita tidak menjelaskan prosesnya, tetapi kita mendapatkan persamaan dari penelitian, dari pengambilan data dan sebagainya dengan rumus persamaan ini, kemudian dari sini kita bisa hitung outputnya, maka kita mengatakan ini adalah sistem model empiris, model empiris. Sistemnya tidak menjelaskan proses, tapi kita tahu prosesnya adalah ini diwakilkan oleh persamaan matematis ini, sehingga kita mendapatkan output hasil panennya sebesar ini. Y. Jadi ini adalah salah satu contoh input, sistem, dan output. Nah, sedangkan modelnya adalah model yang empiris yang tidak menjelaskan proses ya. Jadi kita tidak tahu kenapa sih rumus ini muncul gitu. Yang jelas dari data yang ada kita bisa buat persamaan seperti ini. Tapi sebenarnya prosesnya banyak kan, ada pengambilan air, ada pengambilan nutrisi, ada pengangkutan, ada transport, ada fotosintesis, kemudian ada aliran fotosintat dari hasil fotosintesis ke batang, ke daun dan sebagainya, sampai akhirnya dia pada fase generatif dia akan menumbuhkan jagungnya seperti itu. Jadi proses itu panjang, tapi kalau dalam model empiris dia hanya memberikan sebuah persamaan yang kita tidak bisa jelaskan prosesnya, tetapi kalau kita hitung kita mendapatkan sebuah output. Ini contoh sistem. Misalnya kita masukkan ke dalam angka ya. Ini saya angkanya tidak begitu memahami, tapi kira-kira seperti inilah gambarannya ya. Kalau angka real di lapangannya saya kurang memahami produksinya berapa. Katakanlah dengan input N 1 kg dapatnya 1 ton gitu misalkan. Kemudian dan seterusnya ya, kita tambahkan inputnya 20 kg pupuk N dan seterusnya sampai 350 kg, 3,5 kuintal. Dia akan bertambah hasilnya kalau kita lihat dari grafik ini. Setiap kita tambahkan pupuknya hasilnya bertambah sampai pada satu titik tertentu yang apabila kita tambahkan dia malah menurun hasilnya, barangkali keracunan dan sebagainya ya. Nah, jadi ini dari sistem ini kita bisa memprediksi pada nilai berapa dia akan memberikan produksi yang tertinggi. Pada nilai berapa dia akan memberikan produksi yang tertinggi, yaitu pada nilai, kalau kita lihat dari tabel adalah pada nilai 200 kg misalnya. Nah, jadi kegiatan kita mengubah-ubah beberapa input untuk mendapatkan output prediksi kita sebut dengan simulasi. Jadi kita skenario inputnya berapa, outputnya akan kita lihat berapa. Kita mensimulasikan sebelum kita menanam. Kalau simulasi itu ya berarti kita tidak melakukan, kita membuat prediksi ya. Tapi kalau sudah menanam berarti kita melakukan observasi. Nah, ini pembahasannya peningkatan pupuk akan meningkatkan produksi, namun ada batas di mana produksi tidak dapat meningkat lagi. Kemudian pada grafik nilai batas tersebut terjadi pada pemberian pupuk 200 kg, gitu kita lihat. Kemudian setelah nilai tersebut penambahan pupuk hanya akan menurunkan produksi, kemudian nilai 200 kg disebut dengan nilai optimum. Nah, ini nilai yang menyebabkan nilai produksi menjadi maksimum itu disebut nilai optimum. Jadi optimum itu kalau kita bicara produksi maka optimum itu adalah yang menyebabkan maksimum. Tapi kalau kita membicarakan biaya, yang kita katakan optimum adalah nilai yang menyebabkan dia sangat minimum. Kalau biaya itu kan yang paling kecil yang kita kejar, yang kita cari. Berarti optimumnya adalah nilai yang menyebabkan dia minimum kalau kurvanya parabolik terbalik sepertinya. Tapi kalau produksi yang dinamakan optimum, nilai optimum adalah nilai yang menyebabkan dia maksimum. Jadi optimumnya pada 200 kg, maka kita bisa menanam dengan memberikan perlakuan sebanyak 200 kg tadi untuk mengharapkan produksi yang tertinggi. Nah, apakah faktor pertumbuhan hanya ditentukan oleh N? Nah, nanti ini adalah entry point kita ke permodelan dinamis ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman, termasuk ketersediaan air, cahaya, pupuk, dan lain-lain juga menjadi faktor penting. Hama penyakit bahkan bisa menjadi faktor yang mengurangi produksi. Ketika kita memberikan perlakuan di awal, tapi dalam perjalanannya terdapat serangan hama, maka dia akan menurunkan produksi. Jadi kita bisa menjadi hama penyakit bisa menjadi pengurang dari produksi. Nah, faktor-faktor tersebut jika dimasukkan ke dalam model memerlukan pengamatan dan pengumpulan data. Jadi pengaruh ketersediaan air, pengaruh cahaya, pengaruh pupuk, dan lain-lain, kita memerlukan data. Nah, data ini mungkin dari beberapa penelitian sudah dilakukan secara terpisah, ketersediaan air seperti apa, cahaya seperti apa, pupuk seperti apa. Kita bisa inkorporasi, kita bisa rangkai dalam sebuah model dari data-data dari jurnal-jurnal, paper-paper yang sudah ada, sehingga kita mendapatkan sebuah model yang utuh yang melibatkan beberapa faktor tersebut. Nah, kemarin kan dikatakan bahwa faktor itu semakin banyak faktor, dia semakin rumit modelnya.
dan semakin akurat. Kalau dia semakin sedikit, dia semakin simple dan semakin kurang akurat. Namun kita mempunyai istilah yang dikatakan analisis sensitivities. Berapa besar perubahan faktor akan menyebabkan perubahan hasil. Kalau perubahannya sedikit, perubahan faktor yang besar misalkan menyebabkan perubahan hasil yang sedikit, maka dia tidak sensitif. Jadi variabel yang bisa kita hilangkan. Nanti ini kita bahas. Nah, ini kita sudah melihat sebagai contoh tanaman sebagai sebuah sistem ya. Nah, kalau dalam model empiris, dia membuat persamaan dalam bentuk eksplisit, yaitu yang bisa kita hitung langsung. Kita masukkan input, outputnya kita bisa hitung langsung. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam sistem tangki ini adalah persamaan yang dikatakan persamaan implisit di sini. Kita punya key in, kita punya key out, tapi H tidak bisa kita hitung langsung. Kalau mau prosedur analitik harus kita integralkan. Nah, jadinya kita katakan ini persamaan analitik, persamaan implisit yang tidak bisa kita hitung langsung, dan ini tergantung waktu. Nah, ini kita akan masuk ke dalam dinamik. Nah, apa itu sistem dinamik? Sistem dinamik ini adalah model yang melibatkan variabel waktu. Jadi ada dinamika. Jadi kalau misalkan tadi kita memberikan perlakuan nitrogen pada jagung, kita berikan nitrogen pada jagung, kemudian dalam penelitian kita lihat katakanlah perlakuannya nitrogen, kemudian kita kasih taraf sekian 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 ABC, kemudian kita periksa hasilnya di akhir panen. Oh ternyata kesimpulannya kan berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata gitu, tidak berbeda nyata atau berbeda nyata. Padahal perlakuan A dan perlakuan B atau taraf A dan taraf B itu dalam beberapa penelitian itu signifikan sekali gitu, berbeda, sangat berbeda. Tapi ternyata dalam penelitian kita misalnya, ketika kita periksa hasil panennya kita ukur, dia tidak berbeda, dan ini bertentangan dengan penelitian-penelitian yang lain yang banyak sudah dilakukan misalkan. Barulah nanti biasanya kita bahas kan, oh ini mungkin karena air tidak cukup, ini mungkin karena ada serangan hama, ini mungkin karena lain-lain sebagainya ya, banyak mendung sehingga tidak ada fotosintesis maksimum dan sebagainya. Nah, itu adalah yang terjadi di antara perlakuan dan hasil. Nah, kalau kita melakukan penelitian, kita membuat perlakuan, kemudian kita melihat hasil, kita seolah-olah mengabaikan apa yang terjadi di antara itu. Di antara sehingga masa awal tumbuh, kemudian masa vegetatif, kemudian masa pengembangan organ-organ vegetatif, kemudian masuk ke masa generatif dan seterusnya. Itu banyak hal yang terjadi di sana. Banyak hal yang terjadi di sana sehingga dari waktu ke waktu bisa kita amati, dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi, produksinya bisa banyak atau bisa sedikit, bisa kita lihat dengan melihat variabel yang menentukan dalam produksi tersebut seiring dengan waktu. Jadi ada waktu yang di situ, yang terlibat di situ, ada variabel waktu. Maka dikatakan dia adalah dinamis. Jadi ketika awal tanam kita lihat daunnya masih sedikit kan, fotosintesis juga masih sedikit karena daunnya sedikit kan. Kemudian juga evaporasi masih banyak dari tanah daripada dari transpirasi daun. Jadi pengambilan hara mungkin lebih sedikit dan seterusnya. Ketika berkembang lagi, proses berkembang lagi dan secara dinamis dia akan berubah. Artinya terhadap waktu dia ada perkembangan, ada perubahan. Nah, makanya kita katakan permodelan yang bisa mengadopsi permodelan yang dinamis. Permodelan dengan melibatkan variabel waktu. Nah, yang melibatkan variabel waktu seperti yang saya contohkan di tangki tadi. Di tangki tadi adalah misalkan perubahan tinggi air terhadap waktu, karena ada variabel waktu di situ dipengaruhi oleh berapa debit air yang masuk dikurangi berapa debit air yang keluar. Jadi itu ada stok itu sediaan yang kita katakan air tadi, air dalam tangki itu adalah sediaan. Kemudian ada flow in itu air yang masuk ke dalam tangki. Mungkin saya tunjukkan lagi gambarnya. Nah, ini adalah stok sediaan. Sediaan itu inventory sediaan ya. Ini ada key in, flow in yang menyebabkan sediaan itu bertambah, dan ini ada flow out yang menyebabkan sediaan itu berkurang. Sediaan itu berkurang. Nah, inilah yang akan kita selalu perhatikan dalam permodelan sistem dinamik, yaitu dinamika perubahan stok pada setiap waktu. Dinamika perubahan stok pada setiap waktu ya.
Mic-nya belum di-mute, ya. Saya mute-kan dulu ya. Ya. Selanjutnya, persamaan tadi bersifat nonlinier. Nonlinier itu tidak selalu bertambah seiring dengan bertambahnya variabel input. Dan bisa saja ada batasnya. Kemudian sistem dinamik itu bisa menggunakan pendekatan grafis terhadap sistem yang kompleks. Jadi mungkin saja nanti permodelan itu akan menghasilkan persamaan-persamaan yang kompleks, yang banyak, karena variabel stoknya banyak misalkan, maka bisa disederhanakan dengan pendekatan grafis dan itu bisa digunakan software. Jadi Anda tidak harus mengintegralkan atau membuat coding program seperti dengan MATLAB dan lain sebagainya untuk menyelesaikan, tapi bisa menggunakan software. Yang akan kita bahas ini adalah software Stella ya, yang akan kita tunjukkan. Ini adalah contoh ya. Tadi saya menyinggung adalah stok. Ada stok, ada flow in, ada flow out. Nah, di sini contohnya adalah populasi ya. Populasi. Saya akan coba gambarkan dalam diagram stok ya, stok dalam gaya stok. Nah, sebentar. Ini karena saya baru nyoba menggunakan ini, mohon maaf kalau ada agak gemetar-gemetar gitu. Kelihatan ya? Ini katakanlah adalah sebuah stok ya. Stok. Oh, ini jelek sekali ya. Mohon maaf. Kemudian ada flow in. Kemudian ada flow out. Jadi saya tulis saja di sini. Flow, jelek sekali tulisan saya. Mohon dimaafkan. Flow in. Di sini ada flow out. Nah, ini akan menjadi dasar dari permodelan sistem dinamis di mana stok itu bisa meningkat. Jadi stok yang ada di tengah ini bisa meningkat karena ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Jadi apapun yang akan kita bahas, permodelan apapun yang kita bahas, kita berdasarkan pada filosofi stok itu adalah dipengaruhi oleh flow in dan flow out. Misalkan kita ambil contoh populasi. Populasi itu bisa meningkat karena ada flow in. Flow in itu apa misalkan? Misalnya kelahiran ya, kelahiran. Tapi juga bisa berkurang karena ada flow out yang mengurangi stok tersebut, yaitu kematian. Nah, ini salah satu contoh populasi. Yang lain-lain bisa kita gambarkan dalam stock and flow juga. Misalkan apa? Yang paling menjadi isu sekarang adalah misalkan ketersediaan lahan pertanian. Ya. Sampai kita harus menggunakan atau melihat potensi lahan marginal untuk produksi pertanian. Karena lahan produktif itu ketersediaannya bisa berkurang dan bisa bertambah. Tapi sekarang trennya adalah berkurang. Apa yang menjadi stok? Stok itu adalah luas lahan, katakanlah. Luas lahan total yang tersedia. Apa yang bisa menambah lahan tersebut, luasan lahan misalkan adalah konversi lahan. Konversi lahan akan menambah jumlah luas lahan. Tapi apa yang bisa konversi lahan untuk membuka lahan pertanian baru ya? Tapi apa yang bisa mengurangi stok tersebut? Yaitu konversi lahan pertanian ke lahan selain pertanian, misalkan untuk perumahan, untuk mall dan sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat dalam kerangka stock and flow ya. Ada stock, ada flow in, ada flow out. Apalagi contohnya misalnya tanaman saja. Kalau dalam tanaman stoknya katakanlah biomasa tanaman. Apa yang menambah biomasa tanaman? Katakanlah proses fotosintesis. Fotosintesis. Apa yang bisa mengurangi? Katakanlah respirasi. Respirasi membuang energi sehingga masanya bisa berkurang katakanlah. Karena kalau dalam teori ada energi yang terbuang ya. Maka kita bisa membicarakan biomasa tanaman dalam kerangka stock and flow ya. Jadi stok itu adalah sediaan yang bisa bertambah bisa berkurang. Ada flow in, ada flow out yang bisa menyebabkan dia berkurang. Flow in menyebabkan dia bertambah. Nah kalau dalam model yang kita bicarakan ini, perubahan populasi, persamaan dinamik populasi ya. Perubahan populasi terhadap waktu adalah laju kelahiran dikali dengan jumlah populasi itu sendiri. Laju kelahiran itu satuannya seper waktu, misalkan satu per bulan, satu per tahun kan ya. Sedangkan ini populasi per waktu, katakanlah populasi per tahun. Perubahan dinamika populasi atau perubahan populasi dalam satu tahun dipengaruhi oleh seper bulan dikali dengan jumlah populasi. Jadi satuannya sama di sini, populasi per tahun, populasi per tahun. Satu per tahun itu
berapa populasi yang bisa bertambah dalam setiap tahun. Jadi akan menambah populasi. Jadi kita belum melihat, belum memasukkan variabel yang bisa mengurangi populasi di sini. Katakanlah perubahan populasi ya. Nah, jadi dia kalau kita selesaikan dengan integral analitik kan gampang ya, dengan itu jadinya E pangkat berapa gitu ya, dengan T-nya variabel waktu ya. Ada R kali E pangkat berapa ya, itu bilangan natural. Tapi nanti kita bisa selesaikan dengan software. Nah, pernyataan verbalnya dari persamaan ini, persamaan matematika, jadi kalau kalimatnya panjang, tapi kalau dilihat persamaan, oh ini artinya begini gitu ya. Perubahan populasi terhadap waktu tergantung dari laju kelahiran dan jumlah populasinya. Nah, N ini populasi yang kita sebut dengan variabel stok. Stok yang bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, stok bisa bersifat dinamis terhadap waktu. Aliran atau flow in, aliran yang masuk akan menambah stok dan sebaliknya. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Forester, stok ini bentuknya kotak, kemudian ada laju kelahiran di sini, kemudian ini yang akan menambah stok yaitu kelahiran. Nah, di sini ada panah masuk dari kelahiran dan populasi. Artinya apa? Kelahiran ini ditentukan oleh laju kelahiran dan jumlah populasi yang ada sekarang. Jadi kan dia eksponensial ya, tadi penyelesaiannya eksponensial. Jadi semakin banyak populasi di suatu tempat, kalau dibatasi geografis, maka yang lahir juga mungkin semakin banyak karena pasangannya banyak gitu kan. Tapi kalau semakin sedikit populasi di suatu tempat, yang lahir juga relatif sedikit. Makanya kelahiran itu ditentukan juga oleh jumlah populasinya. Jadi ini adalah diagram stock and flow ya. Stok ini adalah N. Tadi stok tadi kita bisa kasus apa yang ingin kita modelkan, kita berpikir dalam kerangka stock and flow yang akan menambah dan kurang. Kalau misalnya yang lagi tren sekarang kan beras ya. Kenapa kita perlu impor beras gitu? Perlu nggak kita impor beras lagi? Stoknya seperti apa di Bulog gitu kan? Kemarin ada katakan di Bulog itu masih banyak dan seterusnya. Gitu. Artinya apa yang menambah jumlah stok beras di negara kita? Katakanlah panen petani, impor dan lain sebagainya. Apa yang mengurangi konsumsi, kemudian ekspor dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi dinamika terhadap waktu, maka stok ini akan berubah-ubah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dengan penambahan flow in dan pengurangan dari flow out. Jadi stok itu berubah. Nah, mungkin kalau di dalam kebijakan ada yang akan dicadangkan untuk buffer stock ya. Buffer stock itu ketika petani dianggap gagal panen atau ketika kasus serangan hama yang banyak, maka buffer itu masih bisa mencukupi untuk berapa bulan ke depan gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita bicara dalam kerangka stock and flow. Kemudian ini adalah satu contoh yang lebih realistis bahwa perubahan populasi terhadap waktu dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Kelahiran akan menambah populasi, maka dia positif di sini ditentukan oleh laju kelahiran dikali populasi dikurangi dengan kematian. Ini kematian ditentukan oleh laju kematian dikali dengan populasi. Kasus COVID sekarang mungkin mengurangi populasi, tapi kita belum tahu karena kita belum lihat kelahirannya berapa gitu. Mungkin kematiannya banyak 1 juta sekian, tapi kelahirannya ternyata mungkin lebih banyak lagi. Maka populasi kita mungkin tidak berkurang, malah mungkin bertambah, walaupun pertambahannya mungkin melambat kalau misalkan dibandingkan dengan tidak ada kasus COVID. Nah, ini kita dalam sistem dinamik ini, kalau kita mendapatkan atau mempunyai sebuah persamaan, yaitu persamaan dinamik sebuah variabel stok, yang di sini variabel stok itu kita bisa gambarkan ke dalam sebuah diagram Forester yang intuitif ya. Intuitif itu kita langsung bisa melihat, oh ini maksudnya seperti apa. Stok ini ada yang masuk, ada panah yang keluar ya. Nah, ini yang disebut dengan stok. Ini adalah flow in itu adalah kelahiran di sini. Kelahiran itu ditentukan oleh laju kelahiran, kemudian ditentukan oleh jumlah populasi. Kemudian ini ada kematian itu ditentukan oleh laju kematian dan jumlah populasi. Logikanya ketika jumlah kematian itu lebih banyak daripada kelahiran, maka stoknya atau populasinya ini N sebagai variabel stok akan berkurang. Nanti bisa kita aplikasikan ke tanaman. Tanaman ini logikanya ketika fotosintesisnya banyak, maka dia biomasanya lebih banyak gitu. Ketika penarikan haranya lebih banyak, maka biomasanya akan lebih banyak. Seperti itu. Nah ini kalau kita melihat simbol-simbol ini, maka kita mungkin bertanya, ini siapa? Kotak ini apa? Kotak ini adalah stok. Nanti saya jelaskan. Ini seperti
keran ya. Keran itu kan kalau kita buka kan mengalir airnya. Nah, keran masuk, nah ini keran keluar. Keran keluar ini ditentukan oleh beberapa variabel yang lain, yaitu yang ada di luar diagram ini dan masuk ke dalam keran masuk. Jadi dia diperhitungkan dalam keran masuk. Nah, jadi ini kita punya istilah di sini, istilah atau blok-blok atau simbol-simbol. Stok ini simbolnya kotak ya, merupakan hasil akumulasi fungsinya untuk menyimpan informasi parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Ini mungkin agak membingungkan, tapi istilahnya stok aja lah ya. Stok itu sediaan. Kemudian ini flow ini gambarnya katup ya, berfungsi seperti aliran yang akan mengisi dan mengalirkan stok. Flow bisa in, flow bisa out. Kemudian ini ada converter berfungsi untuk menyimpan konstanta. Jadi ada variabel-variabel itu bisa kita masukkan di sini, nilainya berapa, nanti dia akan digunakan dalam perhitungan flow in. Flow in dalam sini kelahiran. Jadi nilai ini digunakan dalam perhitungan ini, nilai ini juga diperhitungkan dengan dalam perhitungan ini. Kalau dalam persamaan ini dia dikalikan ya, laju kelahiran dikali dengan jumlah populasi. Maka di sini juga bisa kita masukkan persamaan di softwarenya nanti, laju kelahiran dikali dengan populasi. Nah, ini. Kemudian ada konektor. Konektor itu seperti ini, yang merah-merah ini. Konektor konektor ini memberikan keterangan bahwa untuk menghitung birth ini, flow ini, diperlukan variabel ini, variabel airbirth dan variabel n atau variabel populasi. Ini konektor. Artinya ini disumbang oleh variabel ini dan variabel ini, ditentukan oleh variabel n dan variabel airbirth ya, laju kelahiran. Apakah persamaannya harus selalu kali? Tidak selalu. Tidak selalu. Kita bisa memasukkan beberapa faktor lain barangkali ya, yang mungkin bisa diteliti secara empiris. Katakanlah adik-adik mungkin sekarang zamannya sudah modern ya, mungkin belum pernah mengalami lokasi yang sangat terpencil yang belum ada listrik. Karena belum ada listrik, maka hiburan orang-orang tua yaitu ya meningkatkan laju kelahiran, katakanlah dalam tanda kutip ya. Artinya elektrifikasi bisa menjadi faktor yang akan mempengaruhi airbirth, laju kelahiran. Artinya ada satu variabel lagi, katakanlah elektrifikasi desa itu akan masuk ke dalam variabel laju kelahiran. Artinya dalam persamaan empiris bisa kita hitung, misalkan semakin gelap gulita, persentase elektrifikasinya semakin berkurang, maka laju kelahiran semakin tinggi. Nah, ini kita bisa tambahkan variabel yang lain dan lain-lain ya. Kemudian juga jumlah wanita usia produktif, katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa membuat variabel yang lain yang kita bisa teliti atau kita bisa cari literaturnya yang menentukan variabel-variabel yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah contoh dari sebuah model dinamika populasi, model dinamik yang bisa kita hitung terhadap waktu, dan dalam model di sini terlibat beberapa blok-blok atau beberapa simbol-simbol yang menjelaskan sesuatu terhadap kita. Kalau kita melihat diagram ini, kita langsung punya intuisi, oh ini ternyata populasi, ada kelahiran, ada kematian, dipengaruhi oleh apa dan sebagainya. Kita bisa intuitif langsung bisa menerjemahkan dalam ketika melihat sebuah diagram. Sama juga ketika kita melihat sebuah persamaan, kita juga bisa secara sekilas juga bisa menjelaskan ya. Tapi ini kita akan melihat penyelesaiannya ketika kita menggunakan software atau perangkat lunak ya. Nah, bentuk dari simbol-simbol yang digunakan dalam diagram Forrester ini kadangkala berbeda dalam tiap perangkat lunak, tiap software. Contohnya ini adalah yang tadi yang saya tunjukkan ini, seperti ini. Ini Stella ya, dengan software Stella. Stoknya sama, ini kotak, kerannya berbentuk ada bundaran, ada katup di sini ya, seperti keran dari samping, dilihat dari samping. Variabelnya dalam simbol bulat gitu. Kemudian panah-panah tetap seperti biasa. Nah, ini ada software Vensim juga free ya. Vensim ini gratis, juga bisa di-download untuk akademik, untuk mahasiswa dan dosen gratis. Tapi kalau untuk komersil, untuk perusahaan itu berbayar. Nah, kalau dalam software Vensim, dia katupnya ini berbentuk dua segitiga yang bertemu di ujung katupnya. Kemudian untuk konektor tetap sama panah, untuk variabel stok tetap kotak ya. Awannya juga bentuk awannya ya sama-sama awan. Awan ini suatu sistem yang lain ya, sistem yang
sistem yang lain yang tidak kita perhitungkan. Kalau dalam software NetLogo juga gratis. Yang berbayar hanya Stella. Di sini Stella harus kita beli. Kalau Fansim dan NetLogo itu gratis. Nah, kalau dalam NetLogo yang namanya variabel itu dia simbolnya adalah apa ini? Persegi belah ketupat ya, atau persegi ya? Ya. Kalau di di NetLogo yang knobnya atau flow itu sama seperti di Stella ya. Tapi kalau variabel ininya, variabel converter ini yang bulat ini, variabel itu dia berbentuk kotak. Kotaknya seperti belah ketupat ya. Nah, bagaimana kita membuat permodelan dengan ini? Nah, coba mungkin adik-adik saya tampilkan sebuah video selama 5 menit, silakan ditonton. Ini saya klik dulu. Sebentar. Share sound juga ya. Sebentar, saya ini dulu. Udah kelihatan belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Mohon yang baru masuk, ada yang baru masuk langsung dimatikan itunya mic-nya ya, karena akan mengganggu yang lain yang sedang mendengarkan. Belum kelihatan ya, sebentar. Share. Ini secara singkat akan saya jelaskan bagaimana mengoperasikan software Stella. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kita akan mencoba membuat model populasi yang tadi sudah dicontohkan di slide dengan menggunakan software Stella. Yang pertama kita letakkan dulu stok variabel di sini. Ini kotak ini adalah variabel stok dan kita beri nama sebagai populasi. Populasi. Oke. Populasi ini adalah variabel stok dan akan ada flow yang menuju ke populasi, yaitu kelahiran. Kelahiran akan menambah populasi. Ini kita beri nama birth, kelahiran. Kemudian juga akan ada flow keluar dari populasi yang akan mengurangi jumlah populasi, yaitu kematian. Kita beri nama death. Kelahiran dan kematian akan mempengaruhi jumlah populasi. Kelahiran itu akan ditentukan oleh seberapa besar laju lahirnya. Jadi yang akan mempengaruhi kelahiran adalah laju kelahirannya seberapa besar. Kita letakkan variabel laju kelahiran di sini. Kita katakan variabel ini adalah R birth atau laju kelahiran. Dan di sini juga kita akan letakkan variabel laju kematian atau R death. Berdasarkan persamaan yang sudah kita lihat di awal tadi, bahwa kelahiran itu ditentukan oleh laju kelahiran dan jumlah populasi yang ada. Maka kita letakkan konektor, yaitu kelahiran dipengaruhi oleh laju kelahiran dan juga dipengaruhi oleh jumlah populasi. Jumlah populasi. Sebagaimana kematian juga dipengaruhi oleh laju kematian dan jumlah populasi. Sampai di sini kita sudah mendapatkan sebuah model, yaitu model perubahan populasi atau dinamika populasi yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Tinggal kita merumuskan berapa nilai awal populasi yang ada di sini, berapa nilai-nilai variabel ini, dan bagaimana persamaan
atau bagaimana bentuk persamaan yang ada di kelahiran dan kematian. Di sini kita pindah ke model. Ini masih ada tanda tanya, berarti kita meletakkan di sini adalah nilai awal, katakanlah misalkan populasinya 1000 gitu ya. Misalnya populasi apa saja yang bisa kita pikirkan, populasi tikus katakanlah ya. Populasi tikus 1000. Kemudian berapa laju kelahiran? Kita gunakan misalnya nilai 0,01 misalnya. Kemudian berapa laju kematian? Kita isi dengan nilai 0,009 katakanlah. Oke. Lalu kelahiran itu dirumuskan dengan laju kelahiran dikali tanda bintang populasi. Oke. Begitu juga dengan kematian, yaitu laju kematian dikali dengan populasi. Oke. Sampai sini kita sudah bisa mendapatkan model yang sudah bisa kita run, dan kita tambahkan dulu grafik untuk melihat variabel yang kita amati. Ini adalah grafik. Kita coba di sini. Apa yang akan kita gambarkan di grafik? Misalnya kita akan menggambarkan populasinya seperti apa. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan garis grafiknya, yaitu populasi yang akan kita gambarkan, maka kita bisa lakukan run. Nah, ini adalah hasil dari dinamika populasi. Tadi kita lihat bahwa laju kelahiran lebih besar daripada laju kematian, sehingga logikanya populasi akan terus bertambah. Baik, demikian yang bisa saya contohkan mengenai permodelan sederhana menggunakan software Stella. Ya, sampai di sini apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pak, saya Ya, silakan. dari kelas B. Kalau kan tadi hanya ada satu variabel ya Pak, antara laju kematian dan laju kelahiran. Misal ada tambahan atau variabel lain yang dapat mempengaruhi laju kelahiran dan kematian, itu posisinya jadi gimana gitu Pak? Oke, bisa. Sebentar, saya tampilkan papan tulis lagi ya, tapi mungkin tadi kan yang kita gambarkan, mudah-mudahan tulisan saya bagus kali ini. Iya, ada variabel stok, kemudian ada kelahiran, ada kematian. Ada kelahiran, kematian. Kemudian yang mempengaruhi kelahiran adalah ini laju kelahiran ya. Laju kelahiran. Tapi laju kelahiran itu nanti ternyata dipengaruhi oleh ada persamaan empirisnya dari sebuah penelitian, misalkan dipengaruhi oleh elektrifikasi desa misalkan. Elektrifikasi itu listrik sudah masuk apa belum gitu. Berapa persen gitu. Berapa persen penduduk Indonesia yang menikmati listrik. Nah, ini mungkin logis kan, secara logika kita bisa jangkau. Oh, karena kalau misalkan sering listriknya tidak ada atau sering gelap, maka si bapak ibu pasangan ini tidak bisa nonton sinetron gitu, tidak punya hiburan lain. Ya, akhirnya dia membuat sebuah kegiatan yang menyebabkan peningkatan laju kelahiran. Katakanlah begitu. Elektrifikasi mungkin bisa dipengaruhi oleh hal yang lain, misalkan lokasi, jarak dari kota ya, jarak dari pusat ibu kota, pusat provinsi, jarak, kemudian bisa juga dari kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kuantifikasi kemudian kita cari hubungannya, hubungannya kita peroleh dari literatur atau kita bisa penelitian sendiri. Yang ketika kita kuantifikasi, kita dapatkan literatur, maka hal ini berhubungan mengaruhi laju kelahiran, sehingga kita bisa tambahkan variabel yang banyak. Nah, ini misalkan populasi ya, populasi. Nah, bahkan kita bisa merangkai beberapa variabel stok dalam sebuah model kita ya, dalam model kita. Nah, populasi. Populasi ini akan mempengaruhi apa? Misalkan kita punya variabel stok yang lain, yaitu tadi kalau kita kaitkan dengan stok beras, katakanlah ya, kita buat stok beras di sini.
Katakanlah ini. Mohon maaf Bapak. Ya. Sepertinya share screen-nya belum kelihatan Pak. Oh, mohon maaf. Saya ulang lagi ya. Sebentar. Oh, belum saya share screen ya. Oke, mohon maaf. Saya jelaskan ya, baru saya coret-coret. Populasi ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian ya. Kelahiran ini dipengaruhi oleh laju kelahiran. Tadi saya contohkan laju kelahiran barangkali dipengaruhi oleh elektrifikasi berapa persen di desa tersebut. Nah, misalkan elektrifikasinya baru 20%, berarti ada 80% penduduk yang tidak bisa menikmati listrik. Dia tidak bisa nonton sinetron, tidak bisa punya hiburan nonton televisi dan lain-lain, sehingga dia punya kegiatan lain dalam tanda kutip yang akan meningkatkan laju kelahiran. Nah, artinya ada variabel yang meningkatkan laju kelahiran bisa kita modelkan lagi. Ini bisa berwujud sebuah persamaan empiris, Y sama dengan AX plus B dan seterusnya. Kemudian barangkali elektrifikasi bisa dipengaruhi oleh hal lain lagi, misalkan jarak dari pusat kota karena jaringannya susah menarik listrik, menarik kabel listrik dan sebagainya. Bisa juga dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, dia akan mengaruhi persentase elektrifikasi di desa. Artinya model yang satu stok ini kemudian ada flow in dan flow out, bisa kita kita bikin lebih kompleks lagi dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi berbagai parameter yang ada di model tersebut. Bahkan kita bisa menambahkan beberapa variabel stok dalam sebuah model. Jadi nanti kalau dalam persamaan diferensial ada beberapa persamaan di situ, tapi kalau dalam diagram kita bisa menggambarkan satu variabel stok lagi. Misalnya ini adalah kalau kita misalkan tadi kesediaan beras ya, beras. Nah, ketersediaan beras ini kan sama modelnya, kita ada flow in yang menambah jumlah beras dan yang mengurangi jumlah beras ya. Kalau menambah jumlah beras bisa juga bisa kita katakan variabelnya panen. Bisa lagi ada yang lain lagi, impor misalkan ya. Impor. Kalau yang mengurangi misalkan konsumsi. Ini ada katupnya di sini ya kalau dalam diagram stock and flow. Nah, konsumsi ini ternyata dipengaruhi oleh laju konsumsi juga mungkin. Ada laju konsumsi yang mempengaruhi konsumsi beras yang akan mengurangi jumlah beras. Nah, laju konsumsi ditentukan oleh apa? Laju konsumsi bisa ditentukan oleh populasi, jumlah populasi. Jadi jumlah populasi ini akan menjadi variabel atau menjadi faktor yang akan menentukan laju konsumsi beras. Sehingga kita lihat di sini ada dua stok, yaitu stok populasi dan ada stok beras. Stok populasi dipengaruhi apa yang mempengaruhinya, yaitu flow in dan flow out. Kemudian stok beras juga dipengaruhi oleh apa yang membuat dia berfluktuasi atau mempunyai dinamika terhadap waktu, yaitu panen, impor, dan konsumsi. Konsumsi itu ternyata ditentukan oleh laju konsumsi yang ternyata dia ditentukan oleh jumlah populasi. Semakin banyak jumlah populasinya, laju konsumsinya semakin besar. Semakin sedikit populasinya, maka laju konsumsinya semakin sedikit. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalkan lahan di sini, lahan katakanlah ya. Variabel stok yang lain yaitu lahan. Maaf. Katakanlah di sini, sebentar. Lahan ya katakanlah ya. Luas lahan misalkan. Luas lahan juga ditentukan oleh apa variabel yang menambah luas lahan dan apa variabel yang akan mengurangi jumlah luas lahan. Kita gambar katup di sini. Kita gambar katup di sini sebagai flow in dan flow out. Lahan itu bisa berkurang karena ada populasi, katakanlah ada satu variabel antara, misalkan laju perubahan konversi lahan. Populasinya semakin banyak, maka semakin butuh perumahan kan. Dia mempengaruhi laju konversi lahan yang akhirnya akan mengurangi jumlah lahan, flow out. Kemudian lahan itu semakin bertambah jika ada konversi lain ya, konversi lahan dari non pertanian ke pertanian, itu kan penebangan hutan dan sebagainya, pembukaan lahan dan seterusnya. Jadi model yang sederhana dengan konsep stock and flow ini kita bisa kembangkan menjadi model yang kompleks yang banyak. Dengan catatan kita harus mengetahui hubungan antara variabel-variabelnya, dan biasanya itu kita peroleh dari penelitian-penelitian sebelumnya atau data-data yang sudah ada. Seperti itu kira-kira. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Siapa tadi yang bertanya? Bisa Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya?
Pak, saya izin bertanya. Ya, dengan siapa ini? Ya Pak, nama saya Anissa, saya dari kelas A. Ya, silakan. Tadi kan untuk populasi sendiri itu semakin bertambah begitu ya Pak. Sedangkan untuk produksi pertanian sendiri ada satu titik di mana menurun. Nah itu untuk aplikasi Stella sendiri apakah sudah otomatis atau bagaimana ya Pak? Ya. Atau kita tambah variabel gitu Pak? Ya, jadi kita dari sistem dinamik kan kita punya persamaan yang seperti ini ya modelnya ya. Bentuk, sebentar saya share lagi. Dari persamaan dinamik kita punya persamaan dalam bentuk seperti ini ya, di N per dt dan seterusnya ya, persamaan dinamik dalam bentuk diferensial ya, perubahan sebuah variabel stok terhadap perubahan waktu. Nah, kalau misalkan dia kasusnya seperti yang saya tunjukkan tadi, misalnya ini ada populasi, ini bisa terbaca ya, Anissa ya. Mohon maaf ya tulisannya jelek sekali, saya baru belajar menggunakan alat ini. Iya, Pak. Ini ada populasi ditentukan oleh kelahiran dan kematian. Ternyata populasi juga bisa mempengaruhi produksi beras, konsumsi beras, stok beras. Populasi juga bisa mempengaruhi stok lahan, jumlah luas lahan. Nah, pada satu titik ketika misalkan satu variabel stok ini ditentukan oleh panen, impor dan sebagainya, terhadap waktu kan dia berubah. Panen itu dari waktu ke waktu berubah, misalkan. Pada saat musim sekarang, musim hujan mungkin panen banyak. Ketika musim agak kemarau, musim tanam kedua mungkin kebalik ya. Biasanya musim tanam kedua itu panen yang besar ya. Musim tanam 3 tidak ada air, tidak ada panen. Musim tanam 1 banyak air tapi tidak sebanyak musim tanam kedua. Artinya terhadap waktu dia berfluktuasi. Nah, fluktuasi ini akan menyebabkan stok ini bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Tapi konsumsi biasanya konstan. Penduduknya seberapa, konsumsinya kira-kira segitu ya, konstan. Misalkan kalau beras saya kurang paham berapa juta ton ya, 80 juta, saya kurang paham ya. Satu per kapita itu berapa kuintal satu tahun itu kan ada datanya, ada perkiraannya. Itu konstan tiap tahun segitu. Nah, ini fluktuasi panen ini bisa naik, bisa turun, itu menyebabkan adanya fluktuasi variabel stok beras. Nah, sama seperti tanaman pada satu titik tertentu pemberian pupuk, misalkan dia akan menyebabkan penurunan hasil karena mungkin keracunan dan sebagainya, kemudian diambil oleh tanaman lain, tanaman gulma dan seterusnya, itu dia bisa naik, bisa turun. Jadi rangkaian dari variabel-variabel stok ini karena dia sifat variabel inputnya atau variabel yang flow in dan flow out-nya dinamis juga terhadap waktu, maka dia satu saat bisa naik, bisa turun. Jadi kalau nanti dia membuat model dengan beberapa variabel stok, yaitu misalkan 3 variabel stok, ada populasi, lahan, beras, nanti akan ada fluktuasi terhadap waktu. Akan ada fluktuasi terhadap waktu dari flow in dan flow out-nya, sehingga dia menyebabkan stok ini juga bervariasi atau fluktuatif terhadap waktu. Bisa naik, bisa turun. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya Pak, berarti berdasarkan dari data ya Pak? Gimana? Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang dimasukkan, begitu Pak? Iya, betul sekali. Berdasarkan data yang dimasukkan, berdasarkan fluktuasi flow in dan flow out-nya. Baik Pak, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan kasih satu contoh lagi ya, satu contoh mengenai dinamika tadi ya, dinamika. Ini saya ambil dari internet. Saya lihat dari internet ada contoh lain ya. Ini cukup terkenal dan mungkin applicable ke apa yang kita hadapi ya. Saya share screen lagi. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini yang kita sebut dengan model Lotka-Volterra. Jadi ada 2 orang peneliti yang bisa merumuskan model tersebut, maka kita sebut dengan model Lotka-Volterra. Model Lotka-Volterra ini menceritakan apa? Dia menceritakan perubahan populasi predator dan perubahan populasi mangsa.
dalam berbagai kasus bisa kita aplikasikan kepada hama ya. Salah satu pengendalian hama yaitu dengan menyebarkan predatornya ya. Misalkan ada tikus, banyak wabah tikus, kita berikan predator burung hantu atau ular kobra ya. Kalau di Thailand ular kobra, kalau di beberapa tempat di Indonesia ada burung hantu. Nah, kita berikan burung hantu. Nah, populasi ini dia akan berubah dinamis. Populasi burung hantu atau predator dan populasi mangsanya juga akan berubah secara dinamis menurut persamaan ini. Jadi dia punya dua persamaan, yaitu persamaan variable stok untuk predator dan persamaan stok untuk mangsa, yang masing-masing ditentukan oleh parameter-parameter ini. A, kemudian B, ada V, ada C, dan seterusnya. Nah, dalam persamaan yang melibatkan mangsa, misalnya ini mangsa ya, dalam persamaan yang melibatkan perubahan populasi mangsa, dia ada komponen predator di sini. Predator sebagai pengali. Jadi dia sebuah konstanta B dikali konstanta populasi predator, dan dia akan mempengaruhi populasi mangsa. Dan juga sebaliknya dalam persamaan yang melibatkan perubahan predator, perubahan populasi predator, dia ada komponen mangsa di sini. Yang di sini ada tanda plus di sini menambahkan. Artinya apa? Tambah banyak mangsanya, dia tambah makmur kan predatornya. Misalkan tambah banyak tikusnya, burung hantunya tambah makmur, tambah punya persediaan makanan banyak. Dia akan berimbas kepada reproduksi dari populasi burung hantu. Wah, dia makmur, kemudian bereproduksi dan seterusnya. Nanti populasinya akan meningkat juga. Jadi semakin banyak predator, semakin banyak mangsa, predatornya akan semakin meningkat. Tapi pada satu titik tertentu, kalau kita menyelesaikan dua persamaan ini, kita gambarkan di stela gitu modelnya. Kemudian variabel-variabelnya kita masukkan nilai-nilainya, nilai A, B, dan terusnya. Ini karena V kita kasih garis ke Kita kasih garis ke variabel stok untuk predator, dan seterusnya sudah kita gambar, kita masukkan nilainya, kita simulasikan, kita run. Ternyata ini hasil akhirnya, grafiknya. Nah ini kasusnya Fox itu rubah dan kelinci. Dinamika populasi rubah itu kadang naik, kadang turun. Sebagaimana dinamika populasi kelinci kadang naik, kadang turun. Ketika dinamika populasi kelincinya naik, populasi rubah juga bertambah naik karena dia makanannya banyak dan dia bereproduksi. Sampai pada satu titik kelinci itu karena dimakanin terus ya, dimangsa terus dengan rubah, populasinya turun. Populasinya turun, rubah juga karena populasi semakin naik, dia memangsanya lebih banyak. Ketika dia populasinya turun, rubah ini kan kekurangan makanan. Predatornya kekurangan makanan. Akhirnya banyak yang mati, populasi predatornya juga turun. Jadi ketika populasi mangsanya turun, populasi predator juga turun, dan seterusnya sampai pada tahap tertentu dia naik lagi, reproduksi lagi dan seterusnya. Jadi dinamika ini yang dijelaskan oleh dua persamaan ini. Nah, dalam stela nanti adik-adik bisa menggambar grafiknya dengan dua kotak alias dua variabel stok. Kemudian variabel-variabelnya bisa dimasukkan di dalam simbol yang lingkaran itu, dikasih panah ke variabel stoknya dan variabel flow-nya. Dua variabel ini kemudian kita run, nanti kita dapatkan sebuah hasil yang begini. Grafik yang menunjukkan dinamika populasi dalam predator dan mangsa dalam sebuah wilayah, katakanlah. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh ini kita bisa aplikasikan ke dalam misalkan predator hama terhadap hamanya gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Nanti kalau dalam permodelan tanaman nanti kita aplikasikan bisa dalam stock and flow ini, diagram stock and flow kita aplikasikan dalam pertumbuhan biomasa tanaman. Biomasa tanaman nanti terdistribusi lagi dalam akar, batang, daun, dan hasil ya, yield, bisa grain, bisa umbi, dan seterusnya. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa variabel stok biomasa secara umum, kemudian flow-nya, variabel stok untuk biomasa daun, dan seterusnya, dan lain-lain ya, batang, daun, akar, dan seterusnya ya. Misalkan kalau padi, biji ya, grain, ya. Seperti itu. Ini salah satu contoh. Cuma kalau di sini memang dia tidak menggunakan stela ya untuk penyelesaiannya, dia menggunakan coding dengan bahasa Python. Jadi parameternya dimasukkan di sini, kemudian dibuat rumusnya di sini dimasukkan, kemudian nanti diselesaikan dengan integrate. Nah, nanti Anda mungkin tidak harus memahami ini, tapi yang stela saja yang lebih mudah yang lebih intuitif untuk dipahami ya.
Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau kalau ada yang belum paham, silakan. Yang masih bingung, silakan. Pertanyaan itu tidak harus pertanyaan yang bagus ya. Dalam tanda kutip itu pertanyaan yang kritis. Pertanyaan dalam tanda kutip pertanyaan bodoh juga silakan saja. Kan Anda bertanya itu Anda memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mendengarkan jawaban ya. Kalau saya tidak bisa jawab, ada Bapak Ibu dosen yang lain, nanti sama-sama bisa belajar nanti. Yang teman yang lain yang tadi tidak terpikirkan untuk bertanya, nanti bisa mendapatkan pengetahuan. Oh iya ya, jadi pengetahuan baru bagi teman-temannya gitu. Jadi bertanya itu beramal juga untuk teman-temannya. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya, siapa ini? Ya. Saya Hendra dari kelas B, Pak. Kelas B, ya, silakan Hendra. Ya, izin, Pak. Ya, ketika Bapak tadi menjelaskan terkait dinamika populasi itu, masalah flow in dan flow out itu, saya langsung tergambarkan di pikiran saya kalau kasus penjara penuh di Indonesia, Pak. Ya, Rutan rumah tahanan di Indonesia itu jadi kan overcrowded, Pak. Jadi antara yang masuk ya dan yang keluar itu juga nggak signifikan gitu, nggak seimbang gitu. Karena yang masuk itu bisa beberapa puluh tahun gitu kan, bahkan seumur hidup kasusnya gitu. Dan jadi yang sedangkan kasus kejahatan kan tidak bisa kita hentikan, selalu ada gitu, Pak ya. Itu menurut Bapak bagaimana ini dalam artian bentuk model sederhananya, Pak, gitu. Menurut Bapak solusinya gitu, Pak. Saya menggambarkan, soalnya saya lihat di berita-berita memang sekarang memang masih dalam proses cari solusi itu bagaimana mengatasi overcrowded di rumah tahanan atau di penjara seperti itu, Pak. Menurut Bapak bagaimana ya model sederhananya? Karena ini kalau menurut ini nggak di stoknya itu bermasalah begitu, Pak, menumpuk begitu. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, pertama saya ucapkan selamat dulu Hendra, Anda sudah punya gambaran mengenai permodelan stock and flow itu seperti apa. Sehingga Anda bisa nanti, karena model ini sebenarnya konsep yang sederhana, nanti applicable ke berbagai hal. Karena kasus kita di permodelan tanaman, mata kuliah kita permodelan tanaman, maka yang akan kita aplikasikan ke permodelan tanaman. Tapi Anda dengan melihat perkuliahan tadi, dengan melihat teori tadi, Anda sudah bisa membuat model-model yang lain nanti ya, membuat model-model yang lain nanti kira-kira. Jadi nanti yang saya tangkap tadi Anda memikir penjara yang penuh ya, penjara yang penuh. Ada stok narapidana yang banyak gitu ya. Stok narapidana buat apa ya sebenarnya ya? Solusinya bagaimana? Nah, kalau untuk solusi mungkin sangat subjektif, masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya solusinya mungkin begini, kalau Anda mungkin solusinya berbeda. Tapi kalau kita lihat, kita modelkan misalkan penjara penuh ya. Ini kita gambar saja ya, asal penjara. Ini penjara ya. Jail. Biar keren kita pakai bahasa Inggris ya. Mohon maaf, ini saya nulisnya lambat karena masih belajar menggunakan ini. Ada flow in, ada flow out. Ini in, ada out. Ini ada knob yang kita simbolkan sebagai flow ya. Flow. Apa yang menambah penuh penjara? Kriminal. Kriminal itu bisa pembunuhan, bisa pencurian, bisa sekarang yang lagi rame ini undang-undang ITE ya, hoax dan sebagainya ya. Fitnah dan seterusnya. Jadi apalagi ditambah undang-undang ITE nanti penjara tambah banyak lagi ya. Penjara tambah banyak lagi gitu. Penjara tambah banyak. Lalu yang keluar pembunuhan katakanlah 20 tahun. 20 tahun lagi negara harus ngasih makan orang ini tanpa produksi apa-apa gitu ya. Kemudian pencurian 3 bulan dan lain-lain banyak. Jadi negara harus menyediakan dana untuk para narapidana untuk ngasih makannya ya. Sedangkan dia tidak produktif apa-apa, tidak memberikan input apapun terhadap ekonomi katakanlah. Nah, solusinya bagaimana? Nah, nanti kalau yang kita ingin mengurangi penjara, maka kita bebaskan. Nah, bebaskan. Jadi laju pembebasan ini. Laju pembebasan. Laju pembebasan. Laju pembebasan apa yang menyebabkan pembebasan itu? Misalkan kondisi COVID ya. COVID kemarin kan Anda dengar, Hendra, beberapa narapidana dilepaskan kan?
karena pertimbangan penularan bisa terjadi di penjara, jadi dilepaskan dengan ketat ya, dilepaskan dan diawasi. Misalkan wabah bisa membuat dia dilepaskan. Penjaranya jadi berkurang bebannya ya. Uang negara juga tidak terporsir untuk memberi makan para narapidana. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan dia dibebaskan? Remisi, katakanlah. Remisi. Pemerintah harus atau presiden harus memberikan banyak-banyak remisi ini, pengurangan hukuman. Apalagi pengampunan, amnesti. Pemerintah tiap tanggal 17 Agustus harus dia memberikan banyak-banyak ampunan ini. Pokoknya kalau misalkan ya cuma kalau undang-undang ITE aja asal ngomong di media sosial dan sebagainya, ya sudahlah bebaskan sajalah gitu. Dan toh dia sudah kapok ini ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang mengurangi flow in ke penjara. Misalkan ini laju R masuk penjara ya, in. Misalkan apa? Kesadaran hukum. Kalau model-model hoax dan sebagainya asal bunyi dan seterusnya ya, karena kesel, karena benci gitu, emosinya diluapkan dengan komentar yang ternyata itu menjadi fitnah gitu. Lah edukasilah masyarakat dengan pendidikan agar tidak menyebarkan fitnah gitu, karena ini terkait dengan bisa masuk penjara masalahnya, bisa seperti itu. Kemudian pencurian, kemudian pencurian dan seterusnya, mungkin ekonomi ditingkatkan, ekonomi ditingkatkan, kesejahteraan ditingkatkan, akan menyebabkan dia berkurangnya orang yang masuk penjara. Apalagi agama, katakanlah nilai-nilai agama, perkuat nilai-nilai agama perkuat. Nah ini nanti kan ada penelitiannya masing-masing, mungkin ada yang melihat pengaruh pendidikan agama terhadap orang yang kriminal dan seterusnya. Kemudian ada yang melihat pengaruh ekonomi, yang melihat pengaruh edukasi terhadap laju orang yang masuk penjara dan seterusnya. Ini nanti ada penelitian masing-masing. Nah itu kita bisa modelkan seperti ini sehingga kita bisa lihat nanti mana yang paling berpengaruh gitu, mana yang paling banyak berpengaruh sehingga dia menyebabkan populasi penjara berkurang. Nah nanti Anda setelah memodelkan ini dilihat datanya, ternyata modelnya cocok. Model yang Anda buat dengan data yang Anda ambil dari berbagai lokasi itu ternyata cocok. Artinya model Anda bisa digunakan untuk memprediksi berapa jumlah populasi orang yang ada di dalam penjara. Sekarang tinggal dilihat mana yang paling efektif untuk mengurangi orang ini. Apakah pembebasan? Nah, kalau pembebasan ya biarkan orang berbuat kriminal dan seterusnya, tangkap-tangkapin aja, nanti diampuni gitu. Seperti itu. Bisa juga diperkuat di pencegahan, edukasi, ekonomi, kemudian pendidikan agama dan sebagainya diperkuat di situ. Nanti bisa Anda merumuskan strategi, bagaimana strateginya biar supaya jumlah penjara tidak penuh gitu. Walaupun nanti ada lagi strategi yang lebih misalkan berdampak ya, berefek. Kalau kemarin kan kita lihat ada orang di Aceh yang mabuk-mabukan ya, ternyata dia tidak terkena syariat karena dia bukan orang Islam ya. Jadi dia tidak bisa kena cambuk. Nah, jadi ditawarkanlah hukuman 3 bulan penjara. Ternyata orang ini barangkali dia mikir, 3 bulan penjara saya ngapain di penjara, saya kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak kesempatan, kehilangan istri saya misalkan harus dikasih makan siapa. Akhirnya dia bilang, saya milih dicambuk aja lah 60 kali katakanlah. 60 kali sekali waktu, misalkan 1 hari selesai gitu, saya bebas lagi, saya kapok gitu. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Jadi dia tidak masuk penjara, tidak bisa membebani anggaran negara untuk memberikan makan, tapi dia once in for all gitu ya. Selesai hukumannya pada saat itu gitu. Dicambuk selesai, udah. Negara tidak punya beban banyak, tapi dia kapok gitu. Seperti itu. Itu juga katakanlah bisa mengurangi populasi orang yang ada dalam penjara gitu, katakanlah seperti itu. Kemudian hukuman mati katakanlah ya. Ini sekali lagi ini cuma pendapat ya, pendapat orang mungkin subjektivitasnya berbeda-beda. Kalau dengan kasus pembunuhan ya sudah di hukuman mati saja gitu, ditembak gitu. Jadi penjara tidak kena beban, pemerintah tidak kena beban, ya masyarakat ngelihat takut kan, saya takut ini kalau saya membunuh nanti saya ditembak juga. Akhirnya yang
yang flow in ke penjara juga berkurang gitu, seperti itu. Jadi bisa banyak strategi yang dirumuskan ketika kita melihat model dan melihat pengaruh-pengaruh dari faktor tersebut. Begitu ya Hendra ya, bisa dipahami ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf sudah merepotkan sampai mikir-mikir ke penjara. Ya, tidak apa-apa. Tapi setidaknya Anda sudah memahami konsepnya ya, sudah bisa mengekstrapolasi pengetahuannya ke hal-hal yang lain ya. Walaupun kita di sini di permodelan tanaman, tapi ya tidak masalah. Tidak masalah. Ada lagi ingin bertanya? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Bismarck Pak. Bismarck dari kelas? Dari kelas B. B, ya silakan. Izin bertanya Pak. Tadi kan kalau di Stella tadi Bapak menjelaskan sistemnya itu dengan penjumlahan sama perkalian. Semisal di dalam sistem itu ada faktor pembagi, itu masukinnya gimana ya Pak? Oh, pembagi kan sebentar saya share lagi. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja. Mak ya. Ini kan kalau yang di sini flow ya, flow in katakanlah ya. Flow ini dipengaruhi oleh dua variabel. Dua variabel yaitu laju kelahiran dan jumlah populasi. Nah, ketika kita double klik ya di Stella itu double klik di flow in ini, kita bisa punya peluang untuk menuliskan rumus macam-macam. Kalau misalkan logikanya itu populasi dibagi dengan jumlah kelahiran, maka kita bisa rumuskan bagi. Tadi kan kalau kita contohkan kali ya, kali itu tanda bintang ini. Tapi di situ juga tersedia bagi, tersedia tambah, tersedia kurang. Jadi kita ikut logika yang mana ya? Kalau misalkan logika itu pertambahan populasi itu dikalikan laju kelahiran dikalikan dikalikan jumlah populasi, maka kita kasih kali. Tapi kalau logikanya misalkan ini bukan laju kelahiran, tapi apalah yang menyebabkan dia harus bagi rumusnya, maka kita bagikan. Jadi di situ tersedia beberapa, kalau bagi kan garis miring ya simbolnya kalau di komputer ya. Jadi kita bisa dalam satu variabel ini, parameter ini kita bisa isikan rumus yang macam-macam yang bisa kita isikan. Bisa kali, bagi, tambah, kurang, bisa seperti itu. Bisa dipahami, Bismarck? Pak, makasih atas penjelasannya. Ya. Bisa dipahami. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini baru jam 12 ini. Kelas A tidak ada lagi yang bertanya selain Anissa. Kelas B bagus, kelas B pertanyaannya aduh banyak yang nanya bagus ya. Di monitor nih sama Pak Yogi. Oh, Pak Yogi monitor tuh. Hendra tadi kelas apa Hendra? Kelas B. Saya kelas B, Pak. Kelas B ya. Oh ya, sudah mikir ke penjara ya. Bagus. Nanti jadi bekerja di Departemen Kehakiman ya. Kalau misalkan mikir modelnya dalam hal stok beras, nanti bekerja di Bulog gitu ya. Kalau berpikir modelnya dalam hal produksi tanaman, nanti bekerja di Departemen Pertanian gitu ya. Atau di perusahaan pertanian, bisa seperti itu. Tidak ada? Mungkin Pak Yogi ingin menambahkan, Pak? Terima kasih, Pak. Kira sudah, Pak. Pak mungkin karena adik-adik ini yang kan di bidang pertanian gitu dan tersebar dari prodinya, mungkin mereka dia ingin dibantu membuat dibantu bagaimana mengimajinasikan stok kalau itu di bidang pertanian. Mungkin itu yang agar dari mereka itu sehingga mereka lebih bisa menggambarkan diagram Forrester ini kalau di pertanian yang lebih ya, mungkin itu karena tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk imajinasi apalagi karena ini kan menyangkut bagaimana seseorang bisa menyederhanakan sistem melihat sesuatu yang kompleks. Nah ini mungkin yang harus diajarkan kepada adik-adik Pak. Bagaimana melihat suatu sistem pertanian kemudian menyederhanakan sehingga mereka kemudian bisa melihat tadi kaitannya dengan stok, flow in and flow out,
di pertanian itu contohnya apa yang mungkin ini yang juga tidak mudah dianukan, ada yang lebih dari hanya sekedar kalau sudah jadi rumus mungkin mereka cepat, tapi kemudian membuat mereka membayangkan apa ya kalau di bidang pertanian itu apa. Mungkin kalau sel kan itu yang di penjara mudah sekali. Mungkin itu karena apalagi barangkali itu nih, makanya yang ini adik-adik ini yang kemarin saya bantu pas itu, saya harapkan itu mereka kira-kira bisa menggambarkan, silahkan berimajinasi seliar-liarnya tentang flow in flow out dan kaitannya dengan stok gitu. Makasih Pak Anca, paparannya bagus sekali. Silakan adik-adik kalau mau tanya dari kelas manapun. Ya, terima kasih Pak Yogi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin adik-adik akan melihat stok biomasa, katakanlah biomasa tanaman. Nah, stok biomasa tanaman itu yang mempengaruhi adalah fotosintesis. Saya akan coba gambarkan sekilas ya di sini. Nanti kita akan belajar konsep bahwa stok biomasa ya, katakanlah biomasa tanaman itu dipengaruhi oleh, katakanlah ada flow in-nya itu yaitu fotosintesis. Maaf tulisan saya jelek. Sintesis. Nah, fotosintesis nanti akan menghasilkan biomasa ya. Katakanlah dengan sebuah nilai tertentu, konversi tertentu, sekian megajoule akan berubah menjadi sekian gram biomasa dalam sebuah tanaman ya, dalam sebuah semuanya. Nanti sekian gram biomasa itu nanti yang kita katakan fotosintat nanti dialirkan ke stok yang lain, yaitu organ tanaman, yaitu ini kalau dalam ini pertumbuhan ya, daun misalkan, kemudian dialirkan lagi ke akar, misalkan. Kemudian ada lagi batang, stok biomasa batang ini maksudnya ya, batang. Dan kalau dia jagung, katakanlah jagung berarti nanti biji atau grain ya. Nah, nanti dalam setiap konversi ini akan ada yang mempengaruhi aliran tersebut ke daun seperti apa, yang mempengaruhi aliran tersebut ke akar seperti apa, yang mempengaruhi ke batang seperti apa, dan seterusnya. Termasuk juga nanti daun ini akan mempengaruhi misalkan ini gugur ya daunnya. Daun ini juga akan mempengaruhi variabel yang lain, yaitu yang sangat terkenal yaitu indeks luas daun, leaf area index. Dan circular leaf area index juga akan mempengaruhi serapan radiasi di sini ya. Kalau ini ada radiasi, dari radiasi ini radiasi ya. Dari radiasi itu ada leaf area index, maka semakin besar leaf area index, dia akan menyebabkan serapan radiasinya semakin banyak, yang berakibat pada flow dari fotosintesis ini akan bertambah. Ketika serapan radiasi katakanlah 0,2 gram per megajoule, artinya 1 megajoule energi radiasi akan terkonversi menjadi 0,2 gram. Ternyata setelah leaf area index meningkat, jumlah daun bertambah, serapan radiasi itu lebih banyak. Nah, misalkan 3 megajoule katakanlah 1 jam katakanlah. Jadi akan ada 0,6 gram biomasa yang terproduksi dari fotosintesis itu dengan asumsi airnya cukup, haranya cukup. Kemudian nanti akan ada aliran massa ke daun, apa ke akar, apa ke batang, apa ke biji. Ketika prosesnya vegetatif, maka dia alirannya akan ke daun, akar, dan batang. Ketika masuk fase generatif, maka aliran massa fotosintesis akan banyak dialokasikan ke biji, seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa melihat pertumbuhannya, mengukur dari pertumbuhan daun, batang, dan sebagainya, dikonversi ke biomasa. Bahkan nanti dari hasil panennya nanti bisa diformulasikan dengan model yang ini, nilai konversinya berapa dalam setiap waktu. Kalau awal tanam berapa konversi ke daun, kalau nanti tengah tanam berapa konversi ke akar. Ketika dia masuk fase generatif, mungkin konversi ke daun, ke akar, ke batang udah berkurang, malah konversinya dari fotosintet banyak ke biji, sehingga nanti produksinya meningkat. Nanti kalau misalkan Anda menemukan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi aliran biomasa ke biji,
nanti ini bisa digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan produksi. Di flow ke grain-nya meningkat, kalau bisa dengan daun akar batang yang sama, grain-nya lebih banyak, seperti apa gitu. Kalau daunnya lebih banyak, grain-nya lebih banyak, ya mungkin masuk akal ya, karena lebih banyak serapan fotosintesis. Tapi kalau seandainya aliran fotosintetnya malah ke lokasi yang lain, bukan ke yang kita panen, dalam hal ini kalau jagung itu bijinya, maka ya tidak ada artinya biomasa above ground-nya besar, tapi yield yang kita panen, yang kita jual, yang kita akan konsumsi sedikit. Tapi mungkin nanti ada strategi lagi untuk meningkatkan aliran flow ke masa grain-nya, sehingga nanti kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai model biomasa tanaman yang nanti akan bisa memperjelas konsep stock and flow ini dalam hal pertanian. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 12 menit. Masih lama ini. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Anissa. Ini kelas A ya. Iya, Pak. Untuk minggu kemarin Bapak menyebutkan kalau untuk faktor itu prioritasnya diprioritaskan sesuai pengaruhnya ya, Pak. Nah, itu kalau tadi melihat itu kan misalkan ada satu yang model penjara itu begitu Pak, ada yang R sebar. Nah, itu kan berarti ada yang wabah begitu Pak. Nah, berarti kalau misalkan nanti kita misalkan salah begitu Pak, salah melihat suatu kondisi misalkan yang hama itu tidak langsung ke R-in atau sebagai penyebab gitu Pak, atau misalkan gimana Pak, soalnya harus digambarkan, tapi maksud saya itu misalkan kayak ada faktor utama terus ada faktor-faktor tambahan begitu Pak. Nah, misalkan faktor tambahan itu kita tuh lupa faktor tambahan itu malah dijadikan faktor utama. Nah, itu mempengaruhi sistem permodelan Stella atau tidak ya Pak? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalkan kita faktor-faktor itu, kalau misalkan faktornya tidak terlalu berpengaruh, tapi kita jadikan faktor utama, itu seperti apa? Nah, di sinilah kita memerlukan data ya. Jadi permodelan itu adalah konsep berpikir kita, sedangkan data itu adalah konfirmasi atas model yang kita buat. Ketika kita membuat konsep berpikir stoknya seperti ini, dipengaruhi oleh flow apa saja, kemudian kita masukkan variabel-variabel nilainya, ternyata kita run, kita bandingkan dengan data yang kita punya, ternyata kok model kita lebih kecil, misalkan kalau di populasi naiknya tinggi, ternyata model kita naiknya tidak terlalu tinggi, tidak menanjak ya, tapi landai gitu naiknya. Nah, berarti ada variabel-variabel yang berpengaruh lain yang harus kita ubah. Dalam hal ini kita lihat data. Kalau misalkan data kelahiran dipengaruhi oleh data populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Nanti kita lihat data kelahiran yang di-run oleh model dengan kelahiran yang dari data sebenarnya, itu kita bandingkan benar nggak sama gitu. Jangan-jangan dia lebih banyak yang lebih besar yang di data sebenarnya. Artinya ada koefisien yang salah yang kita taruh di situ. Jadi kita perbaiki. Jadi proses membuat permodelan itu kita membuat konsep permodelan, kemudian memberikan faktor-faktor, variabel-variabel, kemudian memasukkan angka-angka, nilai-nilai parameter, kemudian kita run, kita bandingkan dengan data, ternyata tidak sesuai, belum sesuai. Nah, di situ kita melakukan perbaikan dengan mengubah parameter-parameternya, sehingga lama-kelamaan nanti akan sesuai. Sehingga kalau sudah sesuai, maka model itu kita bisa gunakan, atau model itu sudah tepat. Jadi, kalau kita sudah sesuai, maka tidak ada yang namanya parameter utama menjadi parameter tambahan, atau parameter tambahan menjadi parameter utama. Tapi semuanya sudah pas sesuai proporsinya. Seperti itu. Nanti ada lagi yang dikatakan analisis sensitivitas. Seberapa besar pengaruh tiap-tiap faktor yang akan mempengaruhi stok. Nah, tiap-tiap faktor yang mempengaruhi stok. Kalau faktor itu perubahan sedikit saja sudah sangat besar mempengaruhi stok, maka itu kita katakan variabel yang utama, katakanlah definisinya ya. Tapi kalau dia berubah sedikit, berubah banyak pun dia tidak mempengaruhi variabel stok, misalkan kalau dalam tanaman lokasi kan ya, lokasi dekat kelurahan, jarak dari kelurahan. Kita pindahkan satu lahan dari kelurahan dengan jarak 20 meter dengan 1 kilometer, selama variabel yang lain tidak berubah, tanah, pupuk, segala macam air,
itu dia tidak mempengaruhi banyak, barangkali hanya perawatan yang kurang gitu ya, kurang ditengok, masih ada banyak gulmanya dan sebagainya. Sehingga kalau kita masukkan variabel jarak dari kelurahan terhadap produksi tanaman, maka kita lihat, kita run dari model kita, ternyata dari data yang ada juga itu tidak mempengaruhi jarak dari kelurahan mau dipindahkan ke manapun, produksinya ya tidak akan berkurang bertambah dengan perubahan jarak tersebut. Itu namanya variabel jarak itu dari kelurahan, itu kita katakan tidak sensitif terhadap yield atau terhadap stoknya. Tapi nanti variabel cahaya matahari, mungkin air, pupuk, itu sangat sensitif terhadap perubahan variabel stoknya. Itu baru kita katakan parameter yang utama, parameter yang sensitif, yang sangat mempengaruhi perubahan stok. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti dengan data kita bisa mengkonfirmasi model kita, kemudian kita bisa adjustment lagi, lakukan adjustment sehingga hasil dari model kita itu setara dengan atau sama dengan data. Kira-kira begitu, Anissa. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, masih 7 menit ini. Boleh istirahat kok, Pak. Boleh istirahat ya? Ya, boleh. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Terima kasih Pak Suprayogi yang sudah ikut memantau. Yang lain juga ada, Pak. Ya. Bu Okti juga ada. Terima kasih Pak Anca, paparannya bagus sekali. Ya. Ada yang lain-lain Bapak Ibu dosen, karena ini listnya banyak, ada 100 yang tidak terpantau ini Bapak Ibu siapa saja. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dosen yang juga ikut memantau, juga mungkin Pak Agus Rahita juga ada. Iya Pak. Terima kasih. Kami baru kelihatan arahnya. Ya, di monitor. Juga adik-adik terima kasih. Kita akhiri saja ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bu. Kami semuanya Pak Anca. Sama-sama Pak. Pak Anca pamit juga. Oke. Saya juga. Oke, Pak.